Assalamualaikum, jumpa lagi dengan channel saya Ina Adrian. Hai teman-teman semuanya, hai para bunda kesayangan. Kali ini saya khusus bikin video untuk food prep sayuran yang baru saja saya beli. Ini sebenarnya saya nggak langsung beli di pasar ya, karena saya nitip sama tetangga saya yang kebetulan emang dagang sayuran. Kebetulan tetangga saya pulangnya malam, menjelang maghrib atau udah menjelang malam lah gitu ya. Jadi saya aktivitas ini juga malam. Saya mau beres-beres, benah-benahi, masukin ke dalam food container. Food prep sedikit lah ala-ala saya yang khusus untuk sayuran ini. Ada cabai-cabean, cabai merah, cabai hijau, ada tomat, ada timun, ada terong, ada buncis ya. Kayak gitulah, ada kol juga, daun bawang gitu. Ya, kalau untuk harganya saya nggak dirinci tadi ya. Saya cuma tadi nitipnya cabenya seperempat, cabai hijaunya juga seperempat, tomatnya setengah kilo, yang gitu-gitulah. Jadi setelah ditotal semuanya sama mbaknya, saya kenanya 40.000. Tapi biasanya kalau saya belanja di tetangga ini, jumlahnya itu lebih banyak dengan harga yang lebih murah daripada yang di pasaran. Karena mereka itu jualannya itu udah partai besar ya. Nah, jadi sekarang saya mau beres-beresin ini, masukin ke dalam food container. Gunanya apa? Ini fungsinya supaya saya lebih mudah untuk beraktivitas di hari-hari berikutnya. Itu tangkai cabenya itu langsung saya potek-potekin, langsung saya potong-potong, langsung saya buang, supaya nanti kalau mau menggunakan itu kita udah irit waktu, kita nggak perlu untuk buang-buang tangkainya lagi. Dan itu juga untuk meminimalisir tingkat kebusukan, ya gitulah, dari cabenya tersebut gitulah teman-teman. Karena ini kan kalau di dalam kulkas itu kan ada kayak berembun gitu ya, pasti ada basah gitu. Jadi saya belanjanya itu nggak banyak-banyak, nggak yang terlalu banyak lah. Ya sewajarnya aja, yang bisa untuk mungkin sekitar 3 atau 4 hari. Terus nanti karena kita belanjanya itu dekat depan rumah, jadi itu udah seger terus ya. Nah ini juga tomatnya juga saya masukin ke dalam food container. Saya beli dikit aja. Ini tomatnya bagus, bisa untuk jus juga, tapi saya mintanya tomatnya agak ukurannya yang sedang lah. Bisa nanti kalau misalnya mau masak nggak harus yang bersisa gitu loh. Nah yang ini wortel. Nah kalau wortelnya ini saya pangkas juga di bagian buntutnya itu, biar nggak ada busuknya juga loh teman-teman gitu. Karena biasanya kalau kita simpan di dalam kulkas itu kan biasanya dia makin lama makin lunak ya, bagian yang di bagian akarnya itu. Jadi saya potong-potong aja sebelum saya masukin ke dalam wadahnya gitu. Nah beginilah kegiatan kita ya, khususnya untuk para ibu-ibu yang mungkin mensiasati bagaimana supaya pekerjaannya itu lebih mudah hari ke harinya, apalagi yang memiliki aktivitas itu double gitu, seperti saya yang sekian jam dalam satu hari itu berada di luar rumah, sehingga harus bisa manage waktunya ya sepintar-pintarnya, sebisa-bisanya gitu. Ya salah satunya dengan cara seperti ini. Kali ini saya belum belanja protein hewani ya, karena masih ada itu lauknya. Kalau di dalam kulkas sih udah habis, udah kosong. Tapi kalau untuk yang udah siap, yang udah matang itu udah ada gitu. Nah gini, saya masih belum bisa untuk meminimalisir penggunaan sampah plastik, karena jujur saja karena saya nitip ya sama tetangga, jadi saya nggak bisa pakai yang wadah yang kantong yang ramah lingkungan gitu. Saya masih tetap pakai plastik gitu ya, maafkan ya teman-teman ya, pelan-pelan saya akan mencoba untuk berarah ke sana gitu. Nah ini buncisnya saya masukin, tapi nggak saya potong-potong, karena kalau buncis kalau langsung dipotong terus disimpan, nanti buntutnya yang bekas potongan itu nanti menghitam gitu. Jadi saya biarkan saja, kalau pas mau dipakai baru nanti dipangkas buntutnya depan belakang gitu loh.
Nah, kalau yang ini daun bawang sama seledri. Kalau seledrinya nggak langsung saya potong-potong, karena kebetulan yang seledrinya itu masih ada stok yang udah saya potong, jadi ini saya stok dulu. Tapi kalau daun bawangnya langsung saya potong-potong, dan ini langsung saya simpan di dalam freezer. Kenapa? Gitu. Karena kalau misalnya kita simpan di bagian bawah kulkas, itu biasanya itu gampang cepet busuk. Tapi kalau misalnya disimpan di dalam di bagian freezer, nah itu tahan lama gitu. Jadi nggak ada yang sempat jadi busuk gitu loh. Karena kalau misalnya kena air ya daun bawang itu kan jadinya kayak eh, kayak lunak gitu, kayak lembek-lembek, akhirnya hancur gitu, membusuk gitulah. Nah ini saya potong-potongin, terus nanti yang bagian yang item-itemnya saya buang, terus saya bersihin. Yang bagian yang daunnya yang tua-tua juga saya pangkas, dicuci-cuci, terus ya nanti baru dipotong dan akhirnya dimasukin ke dalam wadah dan disimpan ke dalam freezer gitu. Nah, untuk selanjutnya disaksikan aja ya teman-teman. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Semoga channel ini juga terus berkembang. Dan bagi saran-saran dan masukan dari teman-teman yang membangun dan sifatnya positif, saya ucapkan terima kasih karena saya juga masih belajar, banyak belajar ya gitu. Nah, jangan lupa tonton sampai selesai teman-teman. Stay tune, happy watching. Terima kasih.